Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan bagi kami. Kami sembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ayo menyembah Engkau Yesus. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan dan kami muliakan ya Bapa. Kau Allah yang besar, kasih-Mu teramat besar bagi kami. Ada yang mendengarkan suara-Mu Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Renungan Intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Tujuan Kerajaan Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 8 ayat 18 sampai 24. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Imamat pasal 11 sampai pasal 13.
Saya akan bacakan dalam Roma 8 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Renungan hari ini yang berangkat dari Roma 8 ayat 18 sampai 24. Sebelum melaksanakannya, supaya membaca nats tersebut terlebih dahulu. Ayat tersebut berada di bawah perikop pengharapan anak-anak Allah. Untuk lebih menghayati konten teks ini, hendaknya memahami konteksnya terlebih dahulu. Apa konteks teks tersebut? Pada ayat-ayat sebelumnya disampaikan bahwa orang-orang yang menjalankan kehidupan berdasarkan daging akan mengalami penderitaan dan kematian yang kekal dalam Roma 8 ayat 13. Tetapi kehidupan yang didasarkan pada pengharapan akan Allah akan mendapat kekuatan. Yang pertama, penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima nanti dalam ayat 18. Apa yang dimaksud dengan penderitaan? Penderitaan adalah perasaan tidak nyaman atau rasa sakit pada fisik atau psikis dan atau mental seseorang. Penderitaan apakah yang dimaksudkan dalam ayat 18 ini? Penderitaan yang dimaksudkan dalam hal ini bukan karena didera atau dirundung atau disakiti orang lain dan atau karena akibat pelanggaran yang dilakukan. Tetapi penderitaan yang biasa dialami setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, salah satu akibat dosa adalah terpisah dari Tuhan. Keterpisahan ini menyebabkan manusia mengalami berbagai permasalahan atau penderitaan dan atau kematian. Manusia harus berkeringat untuk mengelola tanah yang telah tercemar oleh dosa. Perempuan mengalami rasa sakit ketika melahirkan, mengerahkan pikiran dan tenaga untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengalami lelah, sakit, dan meninggal. Manusia berdosa tidak dapat menyingkirkan penderitaan yang dialami manusia dengan upayanya sendiri. Manusia membutuhkan sosok yang tidak berdosa untuk melepaskan dirinya dari lelahnya kehidupan akibat dosa yang diperbuatnya. Yesus ingin memberikan kelegaan kepada setiap orang yang mengalami letih lesunya kehidupan. Akibat dosa adalah maut atau akan berujung pada kematian fisik. Karena itu harus terdapat seseorang yang mengorbankan dirinya untuk mati. Dengan kematian itu ia menjadi tumbal untuk mengampuni orang-orang yang telah berdosa. Hal inilah yang dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang paling diingat oleh manusia dalam menjalani kehidupan? Yang paling sering diingat manusia ialah kapan ia menghadapi permasalahan, atau kapan ia rugi, atau kapan ia bangkrut, dan atau kapan ia sakit. Sementara kapan Tuhan menolongnya, atau memberkatinya dan atau menyembuhkannya dari penyakit yang telah dialaminya jarang diingatnya. Seseorang lebih sering mengingat penderitaan yang wajar untuk dialaminya daripada mengingat pengorbanan Yesus Kristus baginya. Akibatnya ia menjadi lemah, kalah, dan susah bangkit. Sementara menghadapi penderitaan, hendaknya lebih fokus pada penghayatan penderitaan yang dihadapi Yesus Kristus untuk mengampuni manusia berdosa. Dengan merujuk pada ayat 18 pada teks bahwa kemuliaan yang akan diperoleh nanti jauh lebih besar atau lebih menggembirakan dan atau lebih membahagiakan daripada penderitaan yang dialami saat ini. Hal ini sangat penting direnungkan oleh setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan saat ini. Lalu yang kedua, semua orang mentaati pembebasan dari penderitaan karena dosa dalam ayat 19 sampai 23. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa melahirkan keturunan yang telah terpapar oleh dosa. Akibatnya semua manusia menjadi orang berdosa dalam Roma 3 ayat 23. Tanpa terkecuali, orang percaya juga merasakan berbagai penderitaan karena dosa sampai saat ini.
Tetapi orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus memiliki keyakinan bahwa dirinya akan diangkat menjadi anak-anak Allah untuk menerima warisan kemenangan atas berbagai penderitaan tersebut, karena Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya dari kuasa maut. Pada suatu saat nanti, manusia akan bangkit dari kematian karena keyakinannya kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian. Hal itu akan dinyatakan kepada setiap orang percaya pada saat Ia datang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dalam ayat 23. Saat itu Ia akan memberikan tubuh kemuliaan kepada setiap orang yang berkenan kepadanya, dan Ia akan membawa setiap orang percaya kepadanya ke tempat yang telah Ia sediakan untuk bersama dengan Dia di sana selama-lamanya. Lalu yang ketiga diselamatkan dalam pengharapan dalam ayat 24. Apa yang dimaksud dengan diselamatkan dalam pengharapan? Keselamatan telah dimulai sejak percaya kepada Yesus Kristus. Proses penyelamatan bagi orang berdosa akan terlaksana sejak seseorang percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Orang berdosa tidak dapat melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan karena upayanya sendiri. Karena ia masih berdosa, manusia tidak memiliki sesuatu yang patut dipertimbangkan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Tuhan menyediakan keselamatan bagi orang-orang berdosa yang telah percaya pada proses penyelamatan, semata-mata hanya karena kasih-Nya. Percaya pada kasih itu akan diperkenan. Selanjutnya, orang-orang percaya mendasarkan perjalanan hidupnya pada kasih karunia itu, menjaga pembawaan dirinya pada rel kasih karunia Tuhan, mensyukuri kasih karunia itu sebagai wujud pengharapannya pada kenyataan keselamatan kekal yang telah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang dikehendakinya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada perenungan hari ini Tuhan. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana tujuan kerajaan Engkau Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap langkah, setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.